Halo kawan-kawan, balik lagi di channel ini bersama saya Radian. Dan kali ini masih tentang dropship karena kita berada di seri video dropship series. Saya akan membahas beberapa video tentang dropship gitu ya. Karena saya memang sedang menjalankannya juga, jadi saya sekalian sharing aja gitu sama teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang cara memilih supplier untuk dropship. Nah, mungkin ini teman-teman pebisnis pemula yang masih bingung gimana caranya milih supplier untuk dijadikan sebagai pegangan untuk dropship, teman-teman bisa ditonton video ini sampai habis. Hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan untuk memilih supplier adalah produk yang dijual. Nah, terkadang supplier itu karena produksinya massal dan banyak, biasanya kadang tuh ada aja kualitas produk yang ya ada cacat sedikit, ada yang penyok, ada yang apa misalnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan kualitas produk mana saja yang memang supplier itu buat gitu loh. Jadi teman-teman misalnya sudah punya ini nih database supplier mana-mana aja yang mau di target jadi dropship teman-teman gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa tuh dicek mulai dari ininya produknya kayak gimana. Apakah produknya bagus atau memang selama ini pembuatannya memang nggak karu-karuan kayak gitu ya, bisa jadi. Nah, teman-teman bisa menceknya dari sana karena produk yang kita jual itu akan menentukan repeat order kepada konsumen kita. Jadi hati-hati banget teman-teman untuk memilih supplier yang kualitas produknya itu jauh di bawah standar. Dan ketika jauh di bawah standar kita taruh harga mahal, maka konsumen akan kecewa. Ini gue udah bayar mahal, ternyata kualitas produknya kayak begini, sampah misalnya kayak gitu ya. Jangan sampai kayak begitu. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati milihnya. Terus yang kedua adalah cek rekam jejaknya. Nah, ini penting karena banyak supplier yang baru, jadi kita nggak tahu tuh rekam jejak dia kayak gimana. Ini kadang-kadang kayak milih kucing dalam karung jadi kalau kayak itu. Jadi kalau bisa teman-teman harus tahu dulu supplier yang memang punya rekam jejak yang bagus, testimoni yang bagus misalnya, yang udah bertahan sejak misalnya beberapa tahun yang lalu, misalnya ada yang 3 tahun, 4 tahun misalnya. Semakin lama supplier itu bertahan, bisa jadi kemungkinan kualitas produknya memang bagus. Tapi bisa jadi juga dia memang bertahan lama karena memang resellernya banyak aja gitu. Resellernya disuruh jual murah lah misalnya, atau memang resellernya disuruh nyampah lah di mana misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi ini tergantung kualitas pelayanannya masing-masing lah kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar memilih, melihat dan meriset gitu ya, rekam jejak penjualan si supplier ini kayak gimana, baguskah atau memang suppliernya amanah kah misalnya kayak gitu. Kadang-kadang ini pengalaman saya ya, saya ikut supplier yang berbayar waktu itu karena dia ngebuka dropshipping. Waktu itu produknya jam tangan, jadi ketika itu ikut gitu ya, promo pakai marketing kitnya dia. Pas ada orang order pertama memang bagus, lancar gitu ya, sampainya tepat waktu kayak gitu. Terus lama kelamaan kualitasnya jadi mengendor, jadi kualitasnya nggak konsisten, kualitas pelayanannya nggak bagus gitu. Dari yang awalnya bagus jadi nggak bagus. Nah, ini membuat nggak cuman konsumen aja kecewa, tapi reseller juga kecewa jadinya gitu loh. Mereka jadi males jualan kan kalau kayak gitu, kualitasnya udah jelek, pengirimannya lambat. Dan yang paling parah waktu itu adalah database pembeli saya diambil, teman-teman. Jadi ketika dia ngirim, dia itu bukan mengirim atas nama online shop saya, tapi atas nama online shopnya dia. Nah, itu yang paling menyakitkan ya buat saya, karena seorang dropshipper itu pengennya punya supplier yang amanah kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa memilihnya dengan baik gitu ya. Harus dicek bener-bener reviewnya kayak gimana. Atau mungkin teman-teman ada teman yang lain yang jadi dropshipper sudah lama, tanyain ke dia misalnya kayak gitu, aku mau jadi dropshipper kayak kamu juga dong. Gimana sih kualitasnya yang di sana, tempat kamu dropship apakah bagus, apakah kayak gimana, diulik aja. Kalau dia memang mau bantu, dia akan kasih tahu teman-teman seluk-beluknya kayak gimana secara detail, insya Allah ya. Lanjut, yang ketiga adalah perhatikan konsistensi si supplier menjaga kualitasnya, entah itu kualitas produk atau kualitas pelayanan. Ini yang seperti saya bilang sebelumnya bahwa ada oknum-oknum supplier yang nggak amanah gitu. Ini sayang banget ya, ini mencederai kepercayaan
reseller yang sudah membantu si supplier ini untuk jualan kayak gitu. Jadi kalau bisa, ini untuk supplier juga ya, ini koreksi juga buat supplier supaya memberikan kualitas yang bagus, memberikan pelayanan yang bagus, packaging yang konsisten misalnya, atau pelayanan yang konsisten. Dari sana menunjukkan kualitas si resellernya juga gitu loh. Kan reseller nih bawa nama kalian juga nih. Kalau misalnya kalian nggak punya kualitas yang bagus, resellernya juga akan males jualan kayak gitu. Jadi saling bersinergi aja lah. Reseller kan bantu kalian jualan, dan kalian juga kasih pelayanan yang bagus ke reseller gitu loh. Jangan sampai nggak ada timbal balik kayak gitu. Kasihan resellernya dan kasihan kalian juga nanti jadi punya stok mati kan, kasihan gitu. Terus yang selanjutnya, ini udah berapa tadi lupa. Ya udahlah pokoknya itu. Selanjutnya adalah cari supplier yang beneran produsen. Nah ini kadang-kadang di marketplace itu kita nggak bisa ngelihat gitu ya, mana yang supplier beneran, mana yang supplier dalam tanda kutip gitu ya, karena dia memang ambil di sana sini juga bisa jadi. Saran saya sih karena saya pemain di Instagram, jangan cari yang di marketplace. Kalau bisa cari di Google aja deh kalau bisa. Ketik gitu penyedia supplier apa misalnya, atau buka dropship misalnya kayak gitu. Nah dicari aja di Google, kayaknya banyak deh bukanya, tapi jangan di marketplace tapi di Instagram kayak saya ya. Saya bukanya di Instagram soalnya. Ya teman-teman harus hati-hati kalau misalnya di marketplace, pilih betul-betul yang memang terpercaya, reviewnya bagus, kualitas produknya juga mantap gitu ya. Jangan sampai ada kekecewaan gitu. Jadi sekali lagi saya wanti-wanti, hati-hati dalam memilih supplier, karena nanti menentukan jalan online shop kita ke depannya kayak gimana kayak gitu. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus punya sampel produk. Nah ini penting banget. Ketika teman-teman udah ketemu supplier mana yang mau ditarget untuk dijadiin dropshipping, teman-teman tuh harus punya produk sampelnya, paling nggak satu lah minimal kalau teman-teman mau jual barangnya gitu ya. Misalnya variannya banyak gitu ya, teman-teman mau fokus satu aja, misalnya fokusnya ke barang A, teman-teman harus punya dulu barang A. Nggak bisa sekedar mengetahui barang A itu dari product knowledge yang udah disiapkan sama si supplier. Nggak kurang kalau menurut saya kurang banget product knowledge-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih ngulik lagi lebih dalam, beli satu produknya jadi produk sampel teman-teman, pegang itu barangnya gitu ya, pegang, rasakan kualitas bahannya kayak gimana, lembutkah, kasar, ringan, licin, misalnya lagi wangi, mungkin ada desain yang timbul, apalah segala macam, mungkin ada yang lecet-lecet. Nah itu perlu dilihat semuanya teman-teman. Jadi dari sana teman-teman tuh bisa tahu kualitas produknya kayak gimana, dan itu teman-teman punya gambaran, nanti packaging yang akan dikirim ke konsumenku kayak gini nih, sama kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa harus punya product knowledge yang menyeluruh, nggak cuma sekadar melihat dari patokan yang ada disediain di supplier aja gitu. Terus yang selanjutnya adalah pahami sistem garansi dan retur yang ada di supplier teman-teman. Nah ini untuk supplier yang memang profesional biasanya ada garansi, mereka memberikan garansi, misalnya garansinya ganti baru misalnya kayak gitu, atau di retur, barang yang rusak dikirim balik nanti diganti sama yang baru gratis misalnya kayak gitu. Nah teman-teman harus tahu dulu cara klaim garansi dan returnya ini kayak gimana gitu loh, karena biasanya ada ketentuan yang memang agak rada ribet sebenarnya, karena supplier juga nggak mau rugi kan. Mereka harus retur, mereka harus ganti baru secara gratis gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar pahami apa saja kebijakan garansi dan retur itu, biar teman-teman tuh nggak susah menjelaskannya kepada konsumen nanti. Atau mungkin teman-teman bisa mencontohkan sendiri, misalnya beli aja barang yang rusak, bilang ini rusak nih, gimana cara returnya misalnya kayak gitu. Ya udah nanti kan bisa kasih tahu, minta ini misalnya kayak gitu, udah disediain. Kalau misalnya returnya disetujui, ya udah tunggu aja barangnya datang misalnya kayak gitu ya, bisa jadi. Ini kebijakan retur di masing-masing supplier beda-beda sih, cuman gambarannya kayak gitu. Nah itu tadi udah beberapa tips dan cara untuk memilih supplier yang bisa teman-teman praktikan
ketika teman-teman mau memulai bisnis dropshipnya gitu ya, atau mungkin teman-teman sudah memulai bisnis dropship tapi ternyata banyak supplier yang nggak amanah, ketemu supplier yang nggak amanah. Saya harap dengan menonton video ini bisa ketemu supplier yang amanah ya, insyaallah, amin, saya doain. Nah, jadi buat teman-teman yang mau meningkatkan profitnya untuk bisnis dropshipnya, saya sarankan untuk mencari mentor. Karena kenapa? Karena kalau mencari mentor itu kita nggak sekadar dibimbing, tapi juga kita beli pengalaman dan waktu dia, teman-teman. Jadi kita bisa akselerasinya lebih cepat dan bisa maksimalin profitnya lebih cepat ya kan. Jadi bisnis kita berkembangnya lebih cepat juga. Ya, saya sarankan teman-teman untuk join ke kelas online tambang emas dropship, karena di sana teman-teman nggak sekadar diajarkan sama mentor berpengalaman, tapi juga dikasih akses untuk jualan produk dropship. Jadi teman-teman bisa punya produk yang lebih banyak lagi, lebih luas gitu loh. Jadi bisa menjangkau pasar-pasar yang sebelumnya nggak pernah kita jangkau misalnya gitu. Dan juga teman-teman bisa menghemat waktu untuk meriset supplier-supplier yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi tuh namanya riset, buang-buang waktu, uang bahkan mungkin untuk meriset produk, untuk meriset supplier, misalnya untuk meriset apalagi packagingnya, mungkin bisa jadi teman-teman bisa melihatnya dari situ. Nah, bisa tuh kalau teman-teman ikut kelas online tambang emas dropship, teman-teman udah nggak perlu lagi tuh mikirin yang kayak gitu-gitu. Udah disiapin semuanya, udah dicariin supplier yang terpercaya kayak gimana. Jadi teman-teman tinggal jualan aja gitu ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi dan di pinned comment ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau join, silahkan join, karena ada promo diskon kalau nggak salah 60 atau 50% gitu. Pokoknya antara segitulah. Ada 50 atau 60%, silahkan nanti dicek aja langsung di linknya ya teman-teman. Kalau misalnya mau ikutan, langsung aja diklik linknya di bawah, di pinned comment atau di deskripsi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oh, kalau misalnya teman-teman punya saran, kritik, atau mungkin topik apa lagi yang mesti saya bahas tentang dropship, misalnya taruh aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusikan bareng-bareng seperti apa materi yang akan kita buat ya. Terima kasih sudah nonton. Dah.